Anak ke orang tua, anak nggak boleh nyabut rokok dari mulut bapaknya. Adabnya lisan, sama dengan nasehatin baik-baik, doa. Kalau maksa, sama dengan durhaka. 3. Murid ke guru, murid nggak boleh nyita HP ustadz. Adabnya tanya baik-baik. 4. Istri ke suami, istri nggak boleh nyembunyiin kunci motor suami biar nggak ke tempat maksiat. Adabnya lisan, doa, hias diri. Kaidah, siapa yang nggak punya kuasa, main tangan. Sama dengan zolim. 5. Kenapa tangan ditaruh paling atas? Karena paling cepat, paling tegas hasilnya. Bayangin ada orang kejang di jalan. 1. Tangan, sama dengan dokter langsung suntik. Sama dengan sembuh detik itu juga. 2. Lisan, sama dengan dokter ngomong sabar ya pak. Sama dengan orangnya tetap kejang. 3. Hati, sama dengan dokter dalam hati kasihan. Sama dengan orangnya mati. Makanya Islam nurunin tangan ke negara. Biar ada polisi, ada hakim, ada sanksi. Biar efek jera, biar masyarakat aman. Tapi tangan tanpa hati, sama dengan diktator. Hati tanpa tangan, sama dengan umat lemah dihajar terus. 6. Kisah Nabi, contoh tangan paling sempurna. Pas Fatu Mekah, Nabi masuk Ka'bah. Lihat 360 berhala. Nabi nggak ngomong pak, ini salah ya. Nggak. Nabi langsung ambil tongkat, hancurin satu-satu sambil baca. QS Al-Isra 81, yang benar telah datang dan yang batil telah lenyap. HR Bukhari. Kenapa Nabi bisa? Karena 3 syarat tadi lengkap. 1. Yakin berhala, sama dengan munkar, yakin. 2. Mampu, beliau udah jadi penguasa Mekah. 3. Nggak timbul kerusakan lebih besar? Nggak, Quraisy udah takluk. Itu tangan yang benar. Penutup, tugas kita apa kalau nggak punya tangan? 99% kita, sama dengan rakyat biasa, nggak punya polisi, nggak punya Satpol PP. Jadi tugas kita di level tangan, sama dengan 2 hal. 1. Dukung tangan yang benar. Kalau ada polisi nangkep bandar narkoba, dukung. Kalau ada ustadz fatwa haram riba, dengerin. Jangan malah ngebully polisi nggak ada kerjaan lain. 2. Doa buat pemegang tangan. Doain bupati, presiden, polisi, ortu kita. Ya Allah kasih mereka taufik buat ngebubarin maksiat, menegakkan kebenaran. Doa orang lemah, sama dengan tangannya langit. Karena kalau pemegang tangan rusak, sama dengan rakyat yang kena getahnya. Banjir, korupsi, maksiat merajalela. Kamu sekarang ada di posisi punya kuasa nggak sayang? Guru, ketua RT, ketua divisi, atau pure rakyat biasa? Cerita aja. Biar kita bedah gimana cara pakai kuasa itu sesuai sunnah biar pahalanya ngalir terus. Level 2, dengan lisan ini levelnya mayoritas kita. Karena 99% orang nggak punya tangan kekuasaan, tapi semua punya lisan. Nabi taruh level lisan di tengah. Sama dengan, karena ini senjata paling sering dipakai, paling nentuin menang, kalah dakwah. Kita bedah 9 lapis biar nasihatmu nancep bukan nusuk ya. 1. Definisi lisan, sama dengan, bukan cuma ngomong. Ulama bilang, lisan, sama dengan, semua yang nyampein pesan. Jadi cakupannya luas. Bentuk contoh zaman now hukumnya. 1. Lisan ngomong langsung. Telepon, voice note wajib paling utama. 2. Tulisan komen IG, status wa, DM, chat, surat sama kayak lisan. HR Bukhari. 3. Poster, spanduk, banner stop riba, poster masjid sunnah kalau isinya benar. 4. Mimik, isyarat geleng kepala, muka nggak suka pas lihat maksiat ini juga lisannya hati. 5. Konten bikin video reels, THRX, podcast dakwah modern. Sama dengan, pahalanya ngalir terus. Jadi tiap kamu share ayat Quran di story, sama dengan kamu udah lisan. Tiap kamu komen bang, itu riba, sama dengan
kamu udah lisan. 2. 7 adab lisan biar nasihatmu diterima, bukan ditolak. Ini resep Nabi Muhammad ngadepin Fir'aun aja pakai lembut. QS, Taha 44. Masa ke teman sendiri malah kasar? 1. Ilmu dulu, baru bicara. Kamu yakin 100% itu haram? Tahu dalilnya? Kalau ditanya balik bisa jawab? Kalau enggak, sama dengan diam, diam, sama dengan emas. 2. 4 mata, bukan di muka umum. Nabi selalu bisik-bisik. Negur di grup wah, sama dengan, itu namanya ngebongkar aib, bukan nasihat. DM aja, malu, sama dengan, setengah iman. 3. Bahasa aku kamu, bukan lu salah. Salah, dasar lu pezina, neraka nunggu lu. Bener, bang, aku takut banget abang kena azab ini. Aku sayang abang, dalilnya gini. QS, Ali Imran 159. Kalau kamu kasar, mereka bakal lari darimu. 4. Pilih waktu, suasana hati, negur orang lagi mabok. Sama dengan, percuma, negur orang lagi emosi. Sama dengan, dia malah ngamuk. Tunggu dia adem, ajak ngopi dulu, baru bisik. 5. Mulai dari yang disepakati. Bang, kita sama-sama muslim kan? Sama-sama mau masuk surga kan? Kalau pondasinya sama, nasihatnya gampang masuk. 6. Kasih solusi. Jangan cuma ngejut stop makan haram saja. Sama dengan, dia bingung makan apa. Tambah, gimana kalau besok aku traktir soto ayam halal? Enak banget. 7. Doain, jangan menghujat, tutup nasihat, semoga Allah kasih kita hidayah ya bang. Aku juga banyak dosa, posisikan diri, sama dengan, sama-sama pendosa yang butuh Allah. 3. Bedah contoh kamu, wahai kawan, berhentilah, contohmu udah 70% bener sayang. Tinggal poles dikit biar 100%. Versi kaku, wahai kawan, berhentilah memakannya, makanan itu haram.